Perkenalkan, nama saya Riki Ahmad Nugraha dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai studi kelayakan bisnis kedai bakpao tentang Maradona. Oke teman-teman, langsung aja dalam aspek hukum identitas perusahaan yang akan saya jelaskan mengenai nama perusahaan ini adalah kedai bakpao tentang Maradona. Jadi usahanya ini manufaktur barang konsumsi. Kegiatan usahanya ini usaha kuliner. Selanjutnya alamatnya itu Jalan Maijen Wiono, Kaf 1 nomor 2, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Malang. Pemiliknya itu ada 3 orang ya teman-teman. Ada Marcella Pramadana Hardi, Daniar Citra Hardi, dan Asri Wahyuni. Itu ada nomor teleponnya 0351 350 240. Oke, dalam aspek legalitas ini telah legal, berbentuk perusahaan. Namanya itu Maradona Sejahtera, PT Maradona Sejahtera. Bentuk perusahaannya itu telah memiliki SIUP, telah memiliki situ atau izin lokasi, dan telah memiliki izin perusahaan, dan telah memiliki NPWP. Dalam aspek manajemen ada manajemen pemasaran, Herjunot Ali SE, dan manajemen keuangan, Ola Ramlan SE, dan manajer SDM Afgan Syahreja S. SOS, dan manajer produksi Sugiono SE. Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT Maradona Sejahtera telah mempekerjakan kurang lebih itu 23 tenaga kerja. Yaitu apa aja? 1 orang pimpinan, 1 orang manajer pemasaran, 1 orang manajer keuangan, 1 orang manajer SDM, 1 orang manajer produksi, 1 orang supervisor pelayan, 1 orang staf keuangan, 2 orang staf pemasaran, 1 orang staf SDM, 5 orang staf produksi, 2 orang pramusaji, 1 orang kasir, 2 orang driver, 2 orang cleaning service, 1 orang tenaga serabutan. Aspek pasar dan pemasaran. Jadi pada masa sekarang ini kita tahu bahwa persaingan semakin ketat di bidang kuliner itu. Para pelaku usaha itu menginginkan usahanya mampu bertahan dan berkembang, sehingga mereka harus mampu memutar otak untuk memasarkannya. Maka dari itu PT Maradona ini dalam suatu kegiatan usaha penting dalam menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaannya itu. Salah satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran PT Maradona ini melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Analisis strategi permintaan. Sebelumnya kita harus terlebih tahu dulu permintaan itu adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk beli. Artinya PT Maradona ini harus mampu, apabila didukung kemampuannya yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli, maka produk yang ditawarkan oleh PT Maradona sangat menentukan besarnya permintaan. Oleh karena itu, masalah lokasi yang mudah dijangkau sangat diperhatikan agar mampu memenuhi strategi permintaan itu. Terdiri dari 2, perkembangan permintaan sekarang dan prospek permintaan di masa yang akan datang. Ini yang harus dikaji. Dalam strategi bauran perusahaan, karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk ini, kami akan menekankan pada strategi bauran pemasaran pada PT Maradona ini, yaitu marketing mix melalui strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, strategi promosi. Nah, untuk strategi produk utama yang ditawarkan di pasaran ialah bakpao tentang isi apel. Mengapa isi apel menjadi produk utama kami? Sebab selama ini belum ada bakpao dengan isi apel yang merupakan buah khas Kota Malang. Oleh sebab itu mengutamakan bakpao dengan isi apel tersebut karena memandang produk tersebut sebagai produk yang berbeda dengan yang telah ada di pasar. Namun kami juga menawarkan varian isi bakpao seperti strawberry, kiwi, blueberry, coklat, vanila, kacang, dan daging cincang. Strategi harga, maka harus sangat berhati-hati dalam menentukan harga. Harga untuk 1 buah bakpao dengan varian rasa buah-buahan seperti apel, strawberry, kiwi, dan blueberry ialah sekitar Rp4.000. Harga untuk 1 buah bakpao dengan varian rasa lain seperti coklat, vanila, kacang, dan daging cincang ialah Rp4.500. Sedangkan untuk pembelian 1 box bakpao berisi 6 buah dengan varian rasa buah-buahan harganya ialah Rp22.000. Untuk varian rasa lain harganya Rp25.000. Kami memberikan harga yang berbeda pula untuk pembelian 1 box bakpao berisi 12 buah.
Varian rasa buah-buahan kami bandrol dengan harga 40.000, sedangkan varian rasa lain kami bandrol dengan harga 45.000. Strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi merupakan hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan pemasaran. Lokasi di Jalan Maijen Wiono kami pandang PT Maradona pandang sebagai lokasi yang strategis. Nah, selanjutnya strategi promosi. Tujuan dari promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Terdapat 4 macam sarana promosi bakpao kentang itu. 4 sarana promosi tersebut ialah periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Aspek teknis dan produksi, rencana pengembangan, evaluasi lokasi, sarana dan prasarana. Itu 2 hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya rencana pengoperasian usaha. Rencana pengoperasian usaha bakpao kentang kami meliputi 3 hal, yaitu proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, dan kegiatan perawatan mesin. Rencana pengoperasian usaha. Rencana pengoperasian usaha bakpao kentang meliputi 3 hal, yaitu proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, kegiatan perawatan mesin. Aspek finansial, biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi dalam biaya praoperasi mencapai Rp1.019.300.000 digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. Modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai Rp550.000. Total kebutuhannya dalam dana investasi sebesar Rp1.569.300.000 dan rencana pembelanjaan sumber dana modal sendiri ini didapat dari gabungan modal ketiga pemilik Rp1.569.300.000. Nah, lihat bahwa di tabel tersebut di aktiva tetap dari tanah yang sekitar 1.500 meter persegi, harganya itu kisaran totalnya itu adalah Rp250 juta, hingga sampai di tabel ke-18, nomor 18 itu mobil 1 unit sekitar Rp60 juta. Jadi jika ditotal dari nomor 1 sampai nomor 18 dalam aktiva tetap itu sekitar Rp1.019.300.000. Selanjutnya di tabel B aktiva lancar itu memiliki kas bahan baku dan jumlah pelengkap dengan kas Rp100 juta, bahan baku Rp300 juta, dan jumlah pelengkap itu Rp150 juta. Di total keseluruhan dalam aktiva lancar sekitar Rp550 juta. Sehingga total aktiva, baik aktiva tetap ditambah dengan aktiva lancar, maka sekitar totalnya adalah Rp1.569.300.000. Selanjutnya adalah biaya operasional per tahun. Pengadaan bakpao itu sekitar Rp550 juta, kita lihat di tabel. Gaji karyawan Rp24 juta. Selanjutnya ada biaya, ada depresiasi hingga sampai depresiasi mobil itu Rp4 juta. Di total seluruh biaya operasional per tahun Rp1.207.650.000. Selanjutnya di sini ada biaya operasional. Bagaimana menghitung biaya operasional? Jadi biaya operasional ini sebelumnya kita ketahui bahwa investasinya itu sekitar totalnya adalah Rp1.019.300.000, modal kerjanya Rp550 juta, dan umur ekonomisnya itu adalah 5 tahun. Maka penyusutan itu adalah investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Investasinya berapa? Rp1.019.300.000 dikurangi modal kerja sekitar Rp550 juta dibagi 5 tahun. Totalnya adalah Rp93.860.000. Lihat di sini ada arus kas, tabel kas selama umur ekonomis ya. Di situ ada tahun 2019 hingga tahun 2023. Ada EAT dari tabel 1 sampai tabel 5. 157 hingga sampai 201 juta rupiah. Di total EAT-nya itu 931
juta rupiah. Penyusutannya itu 93.860.000 rupiah. Kas bersih atau profit di total 1.400.300.000 rupiah, dan diskon faktor atau DF 20%, 0,83, 0,833 itu pada 2019, hingga pada tahun 2023 itu 0,402, dengan PV kas bersih totalnya adalah 870.884.400 rupiah. Ini penilaian kelayakan investasi payback atau period PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasinya kan 1.019.300.000 rupiah. Kas bersih setahun pertama itu 250.860.000 rupiah dibagi 768.860.000 rupiah, hingga kas bersih tahun ketiga dengan nominal tersebut. Karena sisa tidak bisa dikurangi profit tahun keempat, maka sisa profit tahun kedua dibagi profit tahun keempat, yaitu payback periodnya adalah 208.720.000 rupiah dikali 12 bulan dibagi 294.860.000 rupiah, maka totalnya adalah 8,49 bulan. Jika dibulatkan sekitar 9 bulan, maka payback period adalah 3 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Selanjutnya adalah average rate of return, ARR, rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Rata-rata EAT, total EAT dibagi umur ekonomis N. Rata-rata investasi yaitu investasi dibagi 2. Total EAT adalah 931 juta rupiah. Rata-rata EAT 931 juta rupiah ini dibagi umur ekonomis 5 tahun, maka 186.200.000 rupiah. Rata-rata investasinya berapa? 1.900.300.000 rupiah dibagi 2, maka 509.650.000 rupiah. ARR-nya adalah 186.200.000 rupiah dibagi 509.650.000 rupiah sama dengan 0,36%, dibulatkan menjadi 0. Itu ada net present value 10% tahun pertama sampai tahun ke-10. Profitnya nominalnya ada pada tabel, DF-nya 10% ada pada tabel, presentnya value ditotalkan sekitar 1.588.780.780 rupiah. Total investasinya 1.569.300.000 rupiah. Net present value 234.288.780 rupiah. Diterima karena net present value lebih dari 0 atau bernilai positif. Profitability Index Return of Investment PI, total present value dibagi total investasi, yaitu 1.503.588.780 rupiah dibagi 1.569.300.000 rupiah, yaitu 1,15. Diterima karena PI atau ROI lebih dari 1, NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Ulannya, dalam kajian studi kelayakan bisnis kedai bakpao Kontang Madinah ini setelah dikaji termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum dan dalam segala aspek sudah cukup baik. Dalam aspek finansial dikatakan baik, jadi dalam pemasaran juga dikatakan baik, dalam memperkenalkan produk kepada konsumen dikatakan cukup baik. Yang perlu ditingkatkan kembali dalam segi teknis produksi agar lebih sesuai dengan standar operasional prosedur, dan juga dilihat dari segi keuangan perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar.